video kali ini saya bakal jelasin tentang histogram. Nah, sebenarnya histogram itu apa sih? Histogram adalah diagram batang yang digunakan untuk menunjukkan distribusi data numerik. Jadi, data kita dikelompokkan ke dalam interval-interval tertentu lalu ditampilkan dalam bentuk batang. Selanjutnya, data yang awalnya masih terserak perlu kita susun terlebih dahulu ke dalam tabel distribusi frekuensi supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Setelah itu, data tersebut bisa kita ubah menjadi grafik seperti histogram, poligon, ataupun OGIF. Nah, di sini saya sudah menyediakan ilustrasi data hasil penyebaran angket untuk pengumpulan data penelitian. Langkah selanjutnya, kemudian kita tentukan jumlah data dengan menuliskan simbol N, kemudian gunakan formula tanda sama dengan konta sehingga muncul tanda kurung, kemudian kita blok seluruh data yang akan disajikan, tutup kurung dan tekan enter. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimal data dengan menggunakan formula tanda sama dengan max sehingga muncul tanda kurung, kemudian blok data yang akan disajikan dan tekan enter. Selanjutnya kita akan menentukan nilai minimal data dengan menggunakan formula tanda sama dengan min sehingga muncul tanda kurung, kemudian blok data yang akan disajikan dan tutup kurung, tekan enter. Kemudian kita menentukan jangkauan data dengan menulis rank dengan cara membuat formula sama dengan nilai atau terbesar atau max dikurangi nilai terkecil atau min dan kemudian enter. Selanjutnya, kita menentukan jumlah kelas dengan menggunakan formula Strangers, yaitu sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log, kemudian nilai N atau jumlah data dan tekan enter. Kemudian dibulatkan menjadi 6 atau 7. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas dengan membuat formula sama dengan range dibagi jumlah kelas dan tekan enter. Dibulatkan menjadi 5 atau 6. Selanjutnya adalah kita menentukan interval data dengan cara menyusun nilai data ke dalam kelas interval. Yang pertama itu kelas ke-1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan yang terakhir kelas ke-6. Selanjutnya, di sini di ujung bawah kita masukkan dulu nilai datanya yaitu 61. Kemudian di bagian ujung atasnya kita masukkan rumus yaitu sama dengan blok ujung bawah ditambah blok panjang kelas, kemudian dikunci dengan tanda dolar, kemudian kurang 1 dan enter. Selanjutnya, di bagian ujung bawah kita masukkan rumus sama dengan blok ujung atas ditambah 1, kemudian enter. Nah, di bagian barisan keduanya lakukan hal yang sama. Setelah itu, kita seret
pojok bawahnya dan kemudian dia akan menjumlahkan dengan sendirinya. Kemudian di bagian intervalnya dengan rumus sama dengan konkatenate kemudian blok ujung bawah, kemudian kita masukkan tanda titik koma, dan kemudian kita masukkan tanda kurang, kemudian blok ujung atas, kemudian kunci dengan tanda dolar, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya, kita seret bagian ujungnya dan inilah hasilnya. Selanjutnya, di bagian frekuensi, kita masukkan rumus sama dengan frekuensi blok semua data yang di atas, kemudian masukkan tanda titik koma, kemudian blok ujung atas, tutup kurung dan enter. Selanjutnya, kita seret bagian ujungnya dan inilah hasilnya. Untuk mengetahui total frekuensinya, kita masukkan rumus sama dengan sum blok frekuensi, kemudian tutup kurung dan enter. Selanjutnya, untuk menyajikan data tersebut dalam grafik, kita harus menyiapkan tabel distribusi frekuensi untuk data tersebut. Nah, selanjutnya blok kedua data interval dan frekuensi, kemudian klik insert, lalu pilih insert column charts. Sehingga gambarnya seperti yang ada di dalam video tersebut. Jika diperhatikan, grafik yang terbentuk terdiri dari batang-batang yang terpisah, sedangkan data yang kita input adalah berbentuk interval. Karena itu, perlu dilakukan modifikasi untuk mengkoreksi grafik dengan cara klik area dalam gambar grafik, lalu klik kanan dan pilih format data series. Kemudian geser tanda garis pada bagian width hingga ke angka 0, maka gambarnya akan menjadi seperti yang ada di video tersebut. Selanjutnya, klik File and Line, kemudian klik Border, kemudian pilih Solid Line, kemudian pilih warna putih atau hitam, dan di sini saya menggunakan warna hitam untuk memberikan pemisah masing-masing antara data kelas interval sehingga gambarnya muncul seperti yang ada di dalam video tersebut. Kemudian batang-batang grafik yang terlihat seperti yang ada dalam video tersebut, itulah yang disebut sebagai histogram. Nah, histogram biasanya dilengkapi dengan garis yang menghubungkan nilai titik tengah setiap kelas interval. Nah, bisa dilakukan dengan mengklik kanan pada area grafik, lalu pilih select data. Selanjutnya, klik ADD, kemudian blok nilai interval data pada kotak series name. Kemudian hapus terlebih dahulu satu di dalam tanda kurung itu, kemudian blok frekuensi, kemudian klik OK, dan
Selanjutnya klik OK. Nah, sehingga tampilannya seperti yang ada di dalam video. Selanjutnya, klik area dalam grafik, lalu klik kanan dan pilih Change Series Chart Type. Sesudah mengklik Change Series Chart Type, pilih Close Chart Column Line. Selanjutnya, klik OK. Sehingga muncul tampilan histogram dan poligon seperti yang ada pada video tersebut. Selanjutnya, poligon dapat dilengkapi dengan memberi keterangan frekuensi dengan cara mengklik area grafik, lalu klik kanan dan pilih ADD Data Labels. Selanjutnya, muncul grafik dan histogram beserta keterangan frekuensinya. Dan inilah hasil dari penyajian data dalam bentuk histogram. Selanjutnya, poligon dapat dilengkapi dengan memberi keterangan frekuensi dengan cara mengklik area grafik, lalu klik kanan dan pilih ADD Data Labels. Selanjutnya, muncul grafik dan histogram beserta keterangan frekuensinya, seperti yang tertera di dalam video tersebut. Dan inilah hasil dari penyajian data dalam bentuk histogram.